Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita dipertemukan di dalam renungan sekar. Renungan yang akan menolong kita untuk semakin dekat dengan Kristus, Juru Selamat kita. Tema renungan pada pagi hari ini adalah diselamatkan oleh Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kasih setiamu yang terus Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan juga memberikan kepada kami kehausan untuk terus-menerus mendengar akan sabda Tuhan. Kami mengakui bahwa kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kudus. Yang membuat kami semakin mengenal Tuhan dan memberikan kepada kami kekuatan di dalam menjalani hari-hari kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, berkatilah agar firman yang akan kami dengar bersama membuat kami semakin mendapatkan makanan rohani dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini diselamatkan oleh Allah. Kita akan membacanya di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 hingga ayat 13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar sabda Allah dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika anak saudara jatuh ke dalam parit yang berlumpur, apa yang akan saudara lakukan? Mungkin sebelumnya saudara telah melarang anak Anda untuk bermain di dekat parit itu. Anda juga sudah memberitahukan berkali-kali kepadanya akibat fatal jika ia sampai jatuh ke dalam parit yang berlumpur itu. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika akhirnya anak Anda melanggar akan nasihat saudara dan dia jatuh ke dalam parit tersebut, apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara akan mengomelinya dari jauh? Apakah saudara akan memarahinya? Bahkan mungkin saudara menelpon guru kelas atau guru sekolah minggunya untuk menasehati anak saudara agar dia memperhatikan setiap peringatan dari orang tuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat anak Anda jatuh ke dalam parit yang berlumpur, tidak ada waktu bagi Anda untuk mengomel, tidak ada waktu bagi Anda untuk memarahi. Secara spontan Anda akan mencari cara untuk menyelamatkan anak Anda dari lumpur tersebut. Dan ketika Bapak Ibu, Saudara-saudara berhasil menarik anak Anda keluar dari lumpur tersebut, Anda akan membersihkan seluruh lumpur itu dari badannya. Tidak peduli berapa bau, berapa banyak, berapa menjijikan, berapa kotornya lumpur itu. Anda tidak akan membiarkan sedikit pun lumpur itu tertinggal di badan anak saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, tempat manusia pertama memberontak kepada Allah. Di Taman Eden itu juga Allah menjanjikan keselamatan kepada Adam dan Hawa, bahwa keturunan Hawa akan meremukan kepala si ular, yaitu si iblis yang telah menjelma. Di sini kita melihat Bapak Ibu bahwa tindakan inisiatif langsung dari Allah untuk menyelamatkan manusia ciptaan yang Ia kasihi. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah Allah dari Kejadian sampai Maleakhi, kita menyaksikan karya penyelamatan Tuhan yang tergenapi secara final melalui kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Allah yang kudus datang ke dalam dunia yang telah rusak untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dari firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi, ada 3 hal yang ingin kita pahami bersama-sama.
Yang pertama Bapak Ibu, bahwa keselamatan yang telah kita peroleh ini adalah anugerah Allah. Disebutkan di sini Bapak Ibu saudara-saudara bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Dan yang kedua, keselamatan itu Bapak Ibu saudara-saudara, keselamatan yang memberikan kita hidup. Bukan memberi kita kekayaan, bukan memberi kita kesehatan, bukan memberi kita kemudahan di dalam hidup, bukan memberikan kita kesuksesan di dalam usaha kita. Tetapi keselamatan yang Tuhan kerjakan itu untuk memberikan kita sebuah kehidupan. Berarti Bapak Ibu saudara-saudara dikatakan di sini, barang siapa memiliki anak yaitu Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Berarti Bapak Ibu saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepada Yesus dihidupkan oleh Allah. Ia memiliki hidup, tetapi barang siapa tidak percaya kepada Yesus, ia tetap di dalam posisinya sebagai manusia yang mati di dalam dosa. Maka dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara, Injil Yesus Kristus bukan mengubah orang yang jahat menjadi baik. Injil Yesus Kristus pertama-tama dan yang terutama adalah mengubah orang yang mati menjadi hidup. Dan kita adalah orang-orang yang telah mati di dalam dosa itu dan kita dihidupkan oleh Allah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib dan melalui kebangkitan Kristus di antara orang mati memberikan kepada kita kemenangan. Bapak Ibu saudara-saudara, hal yang ketiga adalah bahwa kita dijamin. Dikatakan di sana di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Firman Allah ini ditulis supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Supaya setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus bahwa Ia adalah Allah, bahwa Dia adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat, mengerti, mengetahui bahwa kita ini memiliki hidup yang kekal. Berarti Bapak Ibu saudara-saudara, jaminan keselamatan kita tidak terletak kepada perasaan manusia yang berubah-ubah. Keselamatan manusia tidak terletak kepada seberapa banyak perbuatan baik yang akan dilakukan oleh manusia tersebut, karena manusia pada mulanya telah jatuh di dalam dosa dan telah rusak. Keselamatan kita di dalam Yesus Kristus juga tidak terletak kepada pikiran kita. Kita merasa kita telah diselamatkan. Kenapa Bapak Ibu? Pikiran kita terbatas. Dan keselamatan kita itu tidak terletak kepada apa yang dikatakan oleh orang kepada kita. Karena perkataan orang bisa salah. Tetapi keselamatan kita itu terjamin karena dikonfirmasikan langsung oleh Allah melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang menjadi dasar Bapak Ibu saudara-saudara, kita memiliki jaminan bahwa setiap orang yang telah percaya kepada Yesus pasti akan diselamatkan. Kiranya keselamatan dari Allah yang Ia berikan kepada kita tidak sia-sia, tetapi membuat kita boleh berkarya di tengah-tengah dunia ini dan boleh melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan Allah. Sehingga oleh hidup kita yang telah diselamatkan oleh Allah, orang lain menyaksikan Allah di dalam hidup kita dan memuliakan Bapa kita di sorga. Selamat menikmati keselamatan yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus berjanji, Dia akan setia sampai akhir, menolong kita, mendampingi kita, sampai kita berjumpa muka dengannya di sorga kelak. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa Tuhanlah yang menganugerahkan keselamatan kepada kami dan kami mohon kepadamu kiranya Engkau menolong kami Bapa supaya kami tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Engkau tolong kami Bapa supaya kami boleh menghidupi keselamatan itu sehingga dapat dibagikan kepada orang-orang di sekitar kami dan hidup kami memuliakan Tuhan. Kami mohon Tuhan berkatilah segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang sedang kami usahakan, bahkan apapun yang kami pikirkan dan rencanakan serta yang ucapkan, kiranya boleh berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa mengucap syukur. Amin.